Bang, kok lu nggak mau bahas Nadiem Makarim? Influencer lain banyak membela Nadiem tuh. Jangan bungkam dong, Bang. Oke, supaya yang lain juga paham konteksnya. Jadi Nadiem Makarim ini dituntut 18 tahun penjara, didenda 1 miliar rupiah, dan diminta mengembalikan uang pengganti 5,6 triliun rupiah, subsidiar tambahan 9 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek saat dia menjabat menteri. Tapi ini baru tuntutan jaksa, belum putusan hakim. Artinya barang ini belum final. Nah, karena semua ini masih berproses di pengadilan, jadi kita nggak usah ikut-ikutan mengintervensi hakim lah. Saya lebih tertarik melihat sisi lain dari kasus ini, yaitu perang narasi yang berjalan cukup masif di media sosial. Saya melihat ada indikasi kuat kubu Nadiem memainkan strategi komunikasi publik yang sangat efektif di sini, dan kejaksaan tampak tidak mampu mengimbanginya. Kalian sadar nggak? Narasi kasus ini sejak awal sudah digeser dari sekedar dugaan korupsi pengadaan menjadi narasi tentang profesional muda versus birokrasi lama, inovasi versus kriminalisasi, reformasi pendidikan versus politik hukum, dan sekarang orang baik dihukum lebih berat daripada koruptor lain. Nah, ini framing yang sangat kuat secara emosional. Kubu Nadiem relatif berhasil di sini karena mereka tidak hanya bicara soal hukum, tetapi bicara psikologi publik kelas menengah digital, memakai figur berimage positif, memakai bahasa moral, memakai simbol meritokrasi, dan membangun rasa ketidakadilan. Bayangkan ketika publik mendengar kalimat emosional begini. Pemuda cerdas, inovatif, pembuka lapangan kerja untuk anak bangsa, dituntut 27 tahun penjara, lebih berat daripada pelaku kejahatan lain. Ini akan membuat orang-orang cerdas, berintegritas, profesional, takut berkontribusi untuk negeri ini. Apa yang akan terjadi? Otak publik akan langsung bergerak ke emosi, bukan ke detail dakwaannya. Sementara kejaksaan cenderung bermain di pola lama. Formal, legalistik, teknokratis, minim storytelling, lambat menjelaskan konstruksi kerugian negara, dan gagal menerjemahkan perkara kompleks ini menjadi bahasa yang mudah dipahami publik. Akibatnya, ruang kosong komunikasi itu diisi oleh kubu terdakwa. Dalam politik komunikasi modern, kalau institusi hanya bicara pasal, sementara lawan bicara keadilan, biasanya institusi akan kalah secara opini. Masalah terbesar kejaksaan ini bukan tuntutannya yang tinggi, tapi mereka gagal membangun narasi. Kenapa tuntutan